Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wakafa. Assalatu wassalamu ala nuril mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Allahumma salli wa sallim wa karrim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Faya ayyuhal muslimun al-kiram, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Qala aidan, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Sadaqallahul azim wa ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil. Sama-sama kita muliakan, kita hormati Bapak Wakil Bupati Bone. Kita doakan beliau panjang umur, amin. Dan terus memberikan manfaat kebaikan untuk masyarakat banyak, bil khusus untuk masyarakat Kabupaten Bone, amin. Sama-sama kita muliakan pengurus masjid kita yang tak henti-hentinya men-setting masjid ini menjadi masjid yang cantik. Kalau kata Pak Wakil Bupati tadi, masjid ini mungil tapi cantik, Masya Allah. Kenapa bisa cantik? Karena pengurusnya cantik semua. Kita hormati, kita muliakan Bapak Camat atau Ibu Sekcam yang mewakili Camat Tanete Riatang, yang tadi memberikan arahan dan sambutan kepada kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh wanita yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, mudah-mudahan dalam keadaan sehat semuanya, amin. Hidupnya barokah semua, amin. Panjang umur dalam kebaikan, amin. Bapak Ibu dirahmati Allah, insya Allah di nama lampe ceramahku tidak panjang saya punya ceramah karena sekarang sudah mendekati masuk waktu Isya. Yang pertama ingin saya sampaikan, apa tujuan kita melaksanakan maulid? Zaman modern hari ini bermunculan berbagai macam pemahaman. Bahkan sudah ada manusia yang berani mengatakan maulid itu bid'ah, maulid itu sesat, maulid itu masuk neraka bagi orang yang merayakan dan memperingatinya. Syekh Alawi Al-Maliki, seorang ulama ahli hadis dari kota Makkah Al-Mukarramah, ia mengatakan barang siapa orang yang mempertanyakan kenapa maulid diperingati, berarti orang itu seakan-akan ia berkata, kenapa kita bergembira atas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang tidak bergembira atas kelahiran Nabi, falaisa minni. Nabi mengatakan bukan golonganku. Kalau kita bukan golongan Rasulullah, pasti kita menjadi ahli neraka. Kenapa? Dari Nabi Adam sebagai manusia pertama sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup nabi dan rasul, semua mendatangi Sayyidul Anbiya Nabi Muhammad untuk mendapatkan ridho dan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, ini ibu-ibu semua memang susah diajak tenang. Yaitu ibu-ibu itu memang biar orang ceramah tuh di belakang. Ya.
Ya kita maklumi karena perempuan itu memang neneknya itu namanya Hawa. Hawa itu kalau disebut namanya terbuka mulutnya. Hawa 1, 2, 3 terbuka mulutnya. Kalau Adam tertutup mulutnya. Kayaknya itu perempuan suka wah itu perempuan itu. Kalau laki-laki tertutup mulutnya tapi kadang belam matanya. Nah itulah banyak laki-laki ke mata-mata, kata mata-mata, kata temi-temi. Nah magai tak tutup timunna melam matana. Ya to si makun raya tak tutup ni matana, mak baconcamu patimunna. Lo ni matindro tak tutup ni matana, dapat silakai na. Tiga kopolin na bapak, kenapa ada lagi SMS masuk? Angka garek janda mu gandeng. Lo ni matindro tinagosok mopi, mana naik? Betul tidak? Maka ini bapak-bapak yang nasa, iya ustaz, kenapa nih garap ini? Bu, Nabi Muhammad adalah manusia paripurna. Di mana letak paripurnanya Nabi? Di dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah kita meyakini Nabi Muhammad itu awwaluhu fil haqiqi, akhiruhu fil zahiri. Pamulangi ri hakiki, pacapurengi ri lahirengi. Nah itu. Jadi kalau ada pertanyaan mana lebih duluan diciptakan Nabi Muhammad atau Nabi Adam? Secara lahiriah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah adalah Nabi Adam. Tapi aku mak bicara hakiki witawe, Nabi yang paling pertama diciptakan adalah Nabi Muhammad. Kenapa? Karena sebelum diciptakan Nabi Adam, lahir Nabi Adam, ditiupkan roh di dalam tubuhnya, setelah dibentuk dari tanah, langsung menatap ke langit, rafi'ar ra'sahu ila sama'il aliyah. Menatap ke langit, Nabi Adam langsung melihat tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nabi Adam bertanya kepada Allah, ya Allah, siapa nama di dekat namamu? Maka Nabi Adam, Allah mengatakan, ya Adam, itu adalah nama kekasihku, yaitu Muhammad. Siapa itu Muhammad? Muhammad adalah nurun fauqa nurin, cahaya di atas cahaya. Dari cahayanya lah diciptakan segala sesuatu, termasuk diciptakan pepohonan, bukit, gunung, tanah, langit, semua diciptakan. Dari mana? Nurun fauqa nurin, cahaya di atas cahaya, yaitu nur min nurillah, cahayanya Allah yang ada pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad, tanda dia adalah bukan manusia biasa. Dia adalah basyarun lakal basyar. Nabi Muhammad adalah manusia tapi bukan sembarang manusia. Bu, dalam Al-Quran itu dikatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wahai Muhammad, kamu tidak diutus sebagai rasul kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Yaitu Nabi Muhammad pamase riamanenna alangi. Jadi itu rahmat seluruh alam. Apa letaknya sehingga Nabi Muhammad disebut rahmat bagi seluruh alam? Dalam kehidupannya semua bisa dicontoh. Bu, semua perjalanan hidup Nabi menjadi contoh bagi kita. Menjadi seorang pemimpin, Nabi adalah contoh pemimpin. Nabi itu shadiqul wa'dil amin. Apapun yang dia katakan tidak ada kebohongan. Kalau Nabi berjanji pasti benar. Beda kalau caleg yang berjanji. Tabe puang. Ya bu. Keceplosan. Tapi ko alena toma-toma lebiki uang haji yang modalnya insya Allah apa yang dikatakan sesuai apa yang menjadi perilakunya insya Allah.
Buktinya datang melaksanakan maulid. Tujuannya apa? Agar kita bisa mendapatkan wejangan-wejangan tentang kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita doakan beliau insya Allah terpilih. Amin. Jangan bilang amin tidak memilih. Itu sudah berjanji sama Allah. Ya. Bapak Ibu dirahmati Allah. Saya lanjut. Nabi sallallahu alaihi wasallam pada dirinya terdapat suri tauladan. Sebagai pedagang, Pak Balu, Padangkang, Rasulullah seorang pedagang. Seorang tentara yang mampu menjaga ketahanan negara. Rasulullah adalah seorang panglima perang. Strategi perangnya mampu mengalahkan ribuan pasukan dari kaum kafir Quraisy yang akan menyerbu kota Makkah dan kota Madinah. Ya, Nabi Muhammad itu basyarun la kal bashar, diciptakan khusus oleh Allah, didesain khusus oleh Allah, tujuannya untuk kita contoh. Kenapa Nabi Muhammad dicontoh? Kenapa bukan malaikat? Karena manusia itu harus contoh manusia. Kalau manusia disuruh contoh malaikat nggak masuk, betul tidak? Kalau anjing disuruh contoh kambing boleh tidak? Nggak boleh. Sapi disuruh contoh anjing boleh tidak? Nggak boleh. Kenapa? Anjing ya contoh anjing, sapi contoh sapi, manusia contoh manusia. Pada diri Rasulullah semua bisa kita contoh, Pak. Dan siapa yang menjadikan Rasulullah sebagai acuan percontohan, maka pasti dia akan selamat dunia akhirat. Oke? Bu? Bu? Coba lihat Nabi, persoalan sederhana. Persoalan sederhana, tapi efeknya sangat besar. Contoh pertama, Nabi mengatakan, "Iza nazarta sarratka." Wahai istri-istri, apabila kamu ditatap oleh suamimu, sarratkah, cak biru-biru kok. Ringan, tapi nilainya tinggi. Apabila kau ditatap oleh suamimu, tersenyumlah. Ibu-ibu begitu. Kalau natatap suami kita langsung senyum. Ya kau itangai kolakain apa-apa sanggara jemu. Kalau katamu suaminya, tetangganya, baru dia senyum. Dari mana Kipuang? Ada begitu di sini? Hah? Mana orangnya? Hah? Dena juga mau lu. Sadar Kipu. Di Sulawesi Selatan, menurut data pengadilan agama, tidak pernah kurang 100 orang bercerai setiap bulan. Artinya apa? Sulawesi Selatan ini termasuk pabrik janda terbesar di Indonesia. Apa penyebabnya? Bukan persoalan ekonomi, Pak. Bukan persoalan ekonomi. Ustaz, saya bercerai karena tidak pernah dinafkahi. Rata-rata bukan itu penyebabnya, Pak. Saya bercerai disebabkan karena suamiku kurang penghasilan. Bukan. Saya bercerai karena mertuaku tidak baik. Jarang, Pak. Tapi rata-rata penyebabnya saya bercerai disebabkan karena ini, Pak. Ini. Apa ini? Karena HP. Kenapa? Perempuan sekarang lebih banyak pencet HP daripada pencet suami. Betul tidak? Iya. Coba lihat, ustaz ceramah di depan, di belakang pada pencet HP. Itu di belakang HP mana nih? Simpan dulu HP, Bu. Dengar mak dulu sebentar, Ji. Itu. Lebih banyak pencet HP daripada pencet suami. Kebakaran di Makassar, nak tahu semua. Tabrakan orang dibunuh 2, nak tahu semua. Kenapa? Lihat di HP. Di Malaysia orang bertengkar, nak tahu semua. Bapak Syahrul Yassin Limpo diambil KPK, nak tahu semua. Kenapa? Dilihat di HP. Tapi suaminya joli-joli, dia iseng. Aduh. Suaminya mencerai, dia tidak tahu. Kenapa? Karena HP-nya selalu nak pencet, tidak pernah pijik-pijik suaminya. Nah, itu, Pak. Padahal ajaran Nabi ringan. Dengar, Bu. Bu,
Bu, dengar ajaran Nabi ringan. Idza dakhaltal ghurfah faruddu ilaih. Apabila suamimu masuk ke dalam kamar, kau susul dia masuk ke dalam kamar secepat mungkin. Bu, apabila suamimu masuk ke dalam kamar, kau susul suamimu masuk ke dalam kamar. Apa maknanya? Kelihatannya ringan, tapi maknanya sangat besar. Coba lihat perempuan sekarang. Suaminya masuk di dalam kamar, mundur saliwa menuntut pelin na Indosiar. Sama nani semeto na bita. Suaminya masuk kamar, dia masih nonton film sampai jam 12 malam. Sekalinya masuk di kamar, suaminya bilang, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa yang mati bapak? Matilah marupa baru kau masuk. Dari tadi ini dendre perlu upes nali utama itu. Nah. Ajaran Nabi singkat, ringan, tapi nilainya besar Pak. Karena itu laki-laki Pak, salah satu tabiatnya itu, ya kodemo ring yang sile agasan nasi tepo denakan reotak nasi tengah itu. Dia mau padani maka kenapa belum ke kantor bapak? Tuh di kantor mana. Kenapa? Kasih tepok demo ring. Itu adalah kewajiban. Sampai-sampai tidak ada puasa sunnah bagi seorang wanita apabila suami menginginkannya. Bahkan Nabi mengatakan mesti wanita berada di atas kuda dalam perjalanan. Kalau suaminya memanggil untuk melaksanakan suatu pekerjaan itu, maka seorang istri wajib melayani suaminya. Halo? Halo? Semua bapak-bapak ketawa. Bilang cocok cara mana Ustaz. Tapi ibu-ibu jangan khawatir Bu. Pintu surga bagi ibu-ibu tidak banyak. Pintu surga bagi ibu-ibu cuma 3 saja, semua pintu surga dibuka. Artinya jalan masuk surga 3 kewajiban. Pertama, taati suami. Yang kedua, laksanakan sholat 5 waktu. Yang ketiga, puasa Ramadan meski tidak ada sholat sunnahnya, tidak ada puasa sunnahnya. Yang penting sholat 5 waktu, puasa Ramadan, taatin suami. Tadkhulul jannah Fissalam, silakan masuk surga dari pintu mana saja kamu inginkan. Wanita gampang masuk surga. Laki-laki susah. Laki-laki tidak bisa masuk surga kalau istrinya tidak sholat 5 waktu. Perempuan banyak cicilannya. Tidak lunas cicilannya, meskipun suaminya ahli ibadah, pasti suaminya diproses juga. Anak-anak ibu, meskipun bapaknya ahli sholat, ahli sedekah, ahli ibadah, tapi anak-anaknya semua tidak ada yang taat kepada Allah. Bapaknya diambil. Ibu rajin sholat, bapak tidak rajin sholat. Ibu masuk surga, laki-laki tetap ke neraka. Susah laki-laki masuk surga. Kalau ibu kan gampang. Laksanakan sholat 5 waktu, puasa Ramadan, taatin suami, masuk laki-laki kewajiban banyak. Kalau kita mengkaji ilmu fikih Pak, kewajiban laki-laki itu memasak, kewajiban laki-laki. Cuci piring, kewajiban laki-laki. Cuci pakaian, kewajiban laki-laki. Ngepel rumah, kewajiban laki-laki. Semua kewajiban laki-laki. Bu, memasak kewajiban. Bilang ibu di belakang, cocok juga ceramah ini Ustaz. Kewajiban laki-laki. Mencuci kewajiban laki-laki, memasak kewajiban laki-laki, cari uang kewajiban laki-laki. Kewajiban perempuan cuma 3. Pertama, sholat 5 waktu. 2, puasa Ramadan. 3, taatin suami. Kalau disuruh mencuci, disuruh memasak ya. Nasuruh ki lengan ki, nasuruh ki mopa ki, pokoknya aja nasuruh ki taatin suami masuk surga. Hadirin hadirat jemaah maulid dirahmati Allah. Di dalam diri Rasulullah terdapat suri tauladan yang terbaik.
Siapa yang mencontohnya pasti akan selamat. Siapa yang meninggalkannya dia akan celaka. Maka dari itu, dari semua apa yang dikatakan oleh Nabi pasti membawa keberkahan khusus kepada kita. Nabi bukan manusia biasa. Basyarun lakal basyar. Kita bisa melihat contoh lagi. Nabi Pak, Nabi dia sudah tahu ilmu sebelum ilmuwan itu datang. Apa kata Nabi? Contoh kecil saja. Coba kita lihat di Sahih Bukhari. Ada kalimat seperti ini. Asy-syajaratu buyutul ma. Pohon itu rumahnya air. Asy-syajaratu buyutul ma. Pohon itu rumahnya air. Ternyata muncul ilmuwan baru bisa mendapatkan pohon itu kalau ditebang. Pohon-pohon itu digundulin, maka akan menjadikan gunung ini rapuh. Banjir di mana-mana. Kenapa? Karena tidak ada lagi pohon yang menyerap air yang turun dari langit berlebihan. Maka dari itu terjadilah banjir. Kenapa terjadi banjir? Karena air tidak ada rumahnya, sudah ditebang semua. Akhirnya masuk di rumah tak semua. Karena kita yang ambil di rumahnya air. Asy-syajaratu buyutul ma. Pohon itu rumahnya air. Sekarang pohon-pohon semua diganti dengan rumah BTN. Makanya semua BTN rata-rata tenggelam. Kenapa mau ambil rumah air? Halo? Bu? Nabi bukan manusia biasa. Kecerdasan Nabi, apa yang dia ucapkan keluar dari mulutnya, itu adalah wahyu dari Allah. Itu pun dijelaskan dalam Al-Quran. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Apa yang keluar dari mulut Nabi Muhammad bukan berdasarkan dari hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha. Semua itu datang dari wahyu Allah, petunjuk dari Allah. Jadi apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad itu turun langsung dari Allah melalui Nabi Muhammad. Jadi bukan Muhammad yang berkata. Itulah banyak perkataan. Anta nurun, anta syamsun, anta badrun, fauqa nurin. Artinya perbendaharaan Allah ada pada diri Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad bukan Tuhan. Tapi siapa mengikuti Muhammad, maka dia telah mengikuti Tuhan. Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Siapa yang mencintai Allah, ikuti Muhammad, selesai. Gitu. Lihat contoh lagi. Contoh yang lebih sakral kekinian. Nabi SAW mengatakan, bikasiratin minan nisa. Apabila kebanyakan wanita di dalam suatu kampung, di dalam suatu daerah, limaksiatillah, mereka banyak bermaksiat kepada Allah. Artinya di atas 50% wanita bermaksiat dari 100% di kampung itu, di dalam daerah itu. Apa kata Nabi? Yura'tu fi sama. Allah akan menahan hujan itu turun. Ini, coba lihat nih redaksinya hadis. Nabi mengatakan di dalam penduduk suatu kampung atau suatu daerah terdapat 100% wanita. Wanitanya 100%. Di atas 50% bermaksiat, Allah tahan air hujan. Itu bisa dilihat di dalam Sunan Abu Daud. Hadisnya sahih. Ya. Coba Pak. Jadi kalau 50% baik wanita dalam satu kampung, 50% tidak baik, salat istisqa langsung turun hujan Pak. Tapi kalau sudah lebih 50%, artinya mungkin 51%, artinya lebih banyak bermaksiat wanita dalam suatu kampung daripada yang berbuat baik, maka Allah akan menahan air hujan untuk turun. Kita introspeksi sekarang Pak, di mana-mana terjadi kekeringan. Rata-rata persawahan kita yang menggunakan irigasi itu sudah mulai kehabisan air. Di Bone juga begitu ya? Halo? Bu, Bone juga begitu? Iya, kurang hujan. Apabila penduduk suatu kampung wanitanya lebih dari 50% berada dalam kemaksiatan, hujan Allah tahan. Ini kan perkataan Nabi.
Sebagai orang yang beriman wajib meyakini bahwa terjadinya hujan tidak turun dan menyebabkan kita kekeringan pasti ada efek dari kemaksiatan yang kita lakukan. Sesuai dengan hadis Nabi, wanita sudah terlalu banyak bermaksiat daripada yang berbuat baik. Coba lihat perempuan sekarang, Pak. Dede Makundrai sekarang luar biasa. Sudah nenek-nenek masih naik di acara pengantin mak joget-joget. Ada aplikasi TikTok nah. Saking pakai efek. Apa yang menyebabkan hari ini terjadi seperti itu didukung oleh kemoderan dunia saat ini. Modern nih dunia sekarang. Sekarang kan wanita sekarang sudah zamannya namanya glowing. Apa? Glowing. Apa yang menyebabkan glowing? Karena marak yang namanya skincare. Skincare. Nah, itu skincare. Nah, skincare itu yang bedak-bedaknya perempuan itu, Pak. Ya. Itu yang harga 750.000 itu tidak ada BP POM-nya. Ya, 1.500.000 itu sudah BP POM. Tapi kalau dipakai kadang maka mumu tapai. Harga 2.500.000 dipakai 1 minggu itu yang sudah bagus itu. Jadi 1 minggu itu pengeluaran bedak wanita yang bagus itu 2.500.000. Makanya bapak-bapak harus kuat cari nafkah. Ongkosin itu istri tak. Ya. Karena kewajiban laki-laki ongkosin istri. Nah ini kan laki-laki banyak suka banding-bandingkan istrinya dengan artis. Tapi tidak pernah ongkosin istrinya. Waktu saya aktif ceramah di Jakarta, Pak, kadang saya itu tanya itu manajemennya artis. Saya bilang, kenapa itu artis semakin hari semakin cantik? Bilang manajemennya artis, itu artis Pak Ustaz. BH-nya saja 5 juta satu. Kaget saya. Apalagi badaknya. Kalau kita bagaimana? BH istri tas 10.000 3. Bagaimana caranya bisa sama artis? Baru mau nabandingkan dengan artis? Tidak masuk akal. Makanya kalau perempuan mau cantik di ongko, engkalinger Pak, ongko soki. Nah itu. Yang ketiga, Rasulullah diutus di muka bumi ini, surah Al-Anbiya ayat 25. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Wahai Muhammad, saya tidak mengutus engkau sebagai rasul sebagaimana saya utus rasul-rasul terdahulu, kecuali untuk mengajak manusia la ilaha illa ana fa'budun. Dega gai sumpah, dega gama beredalle, dega gama patuo kecuali Allah Ta'ala. 13 tahun Nabi dakwah di Makkah, Pak, baru hijrah ke Madinah. Sid dibaca ramana Nabi. Apa itu? La ilaha illallah. Ya apa Ustaz semako kue ke mana nih cara mana? Judulnya macam-macam. Ya. Nabi satu ceramah 13 tahun. Apa itu? La ilaha illallah. Tidak ada yang menghidupkan, tidak ada yang memberi rezeki, tidak ada yang memberi penyakit, tidak ada yang memberikan memberikan rezeki, tidak ada yang menghidupkan, tidak ada yang mematikan kecuali Allah. Itulah dakwanya Nabi, ceramahnya Nabi 13 tahun. Sekarang kan marah, apalagi kita orang Bugis. Ya kong kemak dutengi anak dena jaji. Angka si mak dutengi desi na jaji, angka si mak dutengi desi na jaji naseng ai. Ya ko itai ya anak ta angka tutu iparkusan na. Lari si Losandro. Daya lebih parah itu Pak, nangka masalahnya makutana ko sandroy, maka di sandroy ay balibulamu pakanay ko si salah-salah si tema balibula. Itu. Makanya Nabi datang mengajarkan akidah yang benar, bahwa tidak ada yang menghidupkan, tidak ada yang mematikan kecuali Allah. Indonesia bahkan dunia digemparkan oleh satu penyakit yang baru-baru menimpa kita. Tentu kita tahu semua. Apa namanya? Corona. Corona ini kan hampir merusak akidah kita. Nang kato mate corona, nang kato mate corona. Matampu ina mate corona to. Nega in rena na pusi corona to. Corona mana kan ne tahu
Itu. Kenapa kita percaya? Karena didukung oleh sistem. Pemerintah mewajibkan pakai masker. Kalau tidak, lah kena corona mati kok tuh. Itu. Sampai-sampai orang pakai masker semua. Megatoni kasih tahu Pak Kampung gara-gara masker mina mati. Magai denang kana sika gigi na timam masker. Maka bolade timun na pinsang mati. Magi na mati mam masker tutui. Itu Pak, minta lada mati na pakai masker gang karena mati gara-gara masker. Nah itu Pak. Nah itu. Karena kematian ini Pak, syaratnya cuma satu, apa itu? Bernyawa. Kalau kita bernyawa pasti mati Pak. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti mati. Jadi syarat mati cuma bernyawa. Ya, tidak ada dalam Al-Quran syarat mati harus sakit dulu. Syarat mati harus banyak utang dulu. Syarat mati harus punya masalah dulu. Tidak ada. Tapi syarat mati satu saja. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kalau Anda bernyawa pasti mati. Ibu bernyawa semua? Halo? Bernyawa Jaki? Pasti mati. Cuma mati ini tidak ada yang tahu. Bapak-bapak kah dulu, ibu-ibu kah dulu. Dan tidak menutup kemungkinan ustaz dulu baru kita. Tidak menutup kemungkinan juga Pak Wakil Bupati dulu baru saya. Atau saya dulu baru Alena Puang Pak Wakil Bupati. Tapi kalau ada baik-baiknya, ini mana na yolo mon review ustaz. Mega mo pajak dual na ustaz. Amin. Magi nama dodo. Nilo doang amit tuh mati magati ustaz. Subhanallah. Bapak Ibu dirahmati Allah. Akidah yang benar meyakini segala kejadian adalah hak mutlak milik Allah. Allah berkuasa atas segalanya. Allah bisa mengangkat yang ada di bawah, Allah bisa menurunkan yang ada di atas. Allah bisa menghidupkan yang tidak bernyawa, Allah bisa mematikan yang bernyawa. Dan Allah itu fa'alul lima yurid, berbuat apa yang Dia mau. Allah bisa memberi rezeki tanpa kerja. Allah bisa memberi rezeki dengan kerja. Dan Allah bisa memberi rezeki bertentangan dengan pekerjaan kita. Terserah Allah bisa memberi sesuai keinginannya Allah. Ada orang silap demak jama, Allah tidak kasih rezeki. Ada orang tidak kerja, datang rezekinya. Ada juga orang lain nak kerja, lain ni boleh. Halo? Lain nak dutai, lain ni wakawi. Itu gerek mega. Ada negara. Nah itu Bapak Ibu dirahmati Allah. Jadi kehendak Allah tidak ada yang bisa mengatur. Tugas kita adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ad-doa usilahul mu'minin. Doa itu senjatanya orang beriman. Jangan maki karara-rara, kasanro-sanro, kakutana-kutana. Kenapa? Karena orang beriman itu senjatanya. Todok puli temalingkan. Satu keyakinan. Apa itu? Bapak Ibu, yakini segala kejadian adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir, kehadiran Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan tema. Sipaka tahu, sipaka lebih, sipaka ingat. Nabi datang untuk memperbaiki tatanan sosial. Bapak Ibu dirahmati Allah, di mana wujud tentang rahmatan lil alaminnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba kita lihat, sebelum datang Nabi Muhammad siang rebale tahu. Lihat bagaimana Umar bin Khattab sebelum datang Nabi Muhammad nalam tua-tua anaknya. Sebelum datang Nabi Muhammad, laki-laki boleh bergaul dengan sesama laki-laki. Bahkan sejak zaman Nabi Lut lebih enak pantak laki-laki daripada perempuan. Coba. Sebelum datang Nabi Muhammad, apa yang terjadi? Bertukaran-tukaran orang. Istrinya Pak Camat boleh dipakai sama istrinya suaminya Pak RT. Pak RT yang pakai istrinya Pak Camat. Istrinya Ustaz boleh dipakai malam ini, istri bapak saya pakai malam ini. Itu sebelum datang Nabi Muhammad tidak ada aturan. Anak boleh menikah dengan ibunya, ibu boleh menikah dengan anaknya. Tidak ada aturan Pak. Itulah yang disebut dengan zaman jahiliyah. Maka datang Nabi Muhammad, laki-laki untuk perempuan, perempuan untuk laki-laki. Tidak begitu saja, harus melalui pintu yang disebut dengan an-nikah. Maka dari itu la taqrabuz zina, jangan coba-coba dekati zina.
Datang Nabi Muhammad, ibu tidak boleh menikah dengan anaknya, anak tidak boleh menikah dengan ibunya. Bahkan saudara sesusuan pun diharamkan dalam Islam untuk dinikahkan. Coba saya punya anak, kemudian tetangga saya punya anak. Anak saya laki-laki, anak tetangga saya perempuan. Ibu dari tetangga saya ini meninggal dunia. Anaknya disusui oleh ibu saya. Maka saya punya anak, saudara sesusuan dengan anak tetangga saya. Kenapa ibu saya yang menyusui? Dalam ajaran Islam tidak dibenarkan menikah saudara sesusuan. Maka dalam mazhab Imam Syafi'i, kalau istri lagi hamil, itu tidak boleh kita terlalu banyak nyusu sama istri. Alasannya apa? Jangan sampai bapak jadi saudara sesusuan dengan anaknya. Allah Karim. Bapak Ibu dirahmati Allah. Kedatangan Nabi Muhammad betul-betul membawa cahaya. Kenapa? Tatanan kehidupan sangat luar biasa. Yang paling awal diajarkan Nabi pada saat hijrah ke Madinah, bagaimana tazkiyatun nafs, membersihkan hati. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntung orang yang membersihkan hatinya, celaka orang yang mengotori hatinya. Pada cengnya kita Pak, aja nak naki pediati lah saati tojoati terdeati. Halo, Bu, penyakit manusia zaman modern hari ini Pak, itu salah satu penyakit terbesar, suka kepo. Apa Bu? Suka kepo. Suka kepoin hidup orang. Lo mana nisengi urusan natawe. Betul tidak? Iya. Lo mana niseng urusan natawe. Padahal Nabi mengajarkan ibda binafsik. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Dalam Al-Quran dikatakan, lihatlah dirimu. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Aja na urusan natawe murusu. Ite yalemu. Paresse yalemu. Ini sekarang Pak, orang itu suka kepo, lo mana nisengi, ada kejadian lo mana nisengi. Ada cerita begini Pak, terjadi tabrakan besar, cok, bersimbah darah, berkerumun semua orang. Kenapa? Penasaran mana? Datang wartawan. Wartawannya ini tidak bisa masuk meliput. Kenapa? Banyak sekali orang berkerumun. Maka dia buat cara, langsung dia kasih tahu, yang kecelakaan itu anak saya. Langsung terbuka jalan Pak. Kenapa? Mengaku sebagai anaknya kecelakaan. Maka wartawan langsung masuk ke dalam. Pas dia lihat bersimbah darah, monyet na tambrak oto. Monyet na pura na lepoto. Itulah anaknya. Makanya jangan sok tahu dengan urusan orang. Nanti kau salah lempar. Halo Bu, jangan banyak kepoin urusan orang. Itu kan manusia memang suka penasaran. Kalau dalam ilmu psikologi, coba kita tulis. Di dalam satu ruangan ditulis, dilarang masuk bagi yang tidak berkepentingan. Dilarang masuk bagi yang tidak berkepentingan. Pasti kita penasaran, agak ngari kurulalu tilocel lemitai. Padahal mana seni maka dilarang masuk. Tapi kalau ditulis, silakan masuk bagi yang berkepentingan, dia gak ada tama. Namun ibu buka pintu nasa deto gak kepentinganku. Padahal isinya sama. Cuma model tulisannya yang berbeda. Itulah perbedaan psikologi kita menandakan bahwa salah satu sifat manusia itu suka kepo. Nah poji tulilo murusi urusan na tahu. Bukti Pak, saya tadi buru-buru karena saya agak terlambat. Karena saya keliling dari Polman tadi kemarin malam saya di Makassar. Tadi pagi baru saya start ke Sengkang. Saya langsung ujian hasil disertasi untuk S2 yang keempat kalinya di Sengkang. Jadi S2 aku sudah 4 kali, jurusan pendidikan teknologi dakwah Pak. Tadi saya ujian. Jadi ceramah saya belum saya isi tadi di SMK, mohon maaf Pak Ketua. Ya karena saya harus ikut ujian. Ya,
Selesai tadi saya ujian, ba'da asar saya langsung start ke Bone. Sekarang saya mengisi ceramah di sini, Pak. Luar biasa, saya keliling-keliling, Pak. Tapi saya langsung masuk di pintu masjid itu, ada memang ibu berbisik di belakang. Itu kau ustaz yang ceramah? Bilang, iya itu. Wih, tinggi sekali songkona. Baru mau masuk ustaz, songkona mi ustaz naurus. Itu. Baru masuk masjid. Sekalinya ceramah ustaz, mak bisik semua di belakang. Berapa istrinya ustaz? Ya, kenapa begitu? Memang itu orang suka kepoin urusan orang. Halo? Masya Allah. Karena saya lihat ibu-ibu sudah banyak nih yang bergantian kakinya berdiri, kiri kanan, kiri kanan. Ketawanya juga sudah berubah. Itu tandanya sudah capek duduk. Ya. Nah, ibu-ibu itu saking sukanya kepo. Kalau bapak-bapak tidak terlalu. Itu ibu-ibu, Pak, kalau mak gosip, kalau dia tidak bisa bicara, modelnya saja sudah gosip. Dia duduk, nak bisi cek dena. Apa? Gitu. Itu ibu-ibu itu. Dena nana. Tapi ite rocet demo, magai palsu ginconna. Aga misengan aga roma calla isinna. Ya ko asli dena letek ko isi. Itu ibu-ibu suka magosip, Pak. Jadi saya mulai malam ini mengingatkan kepada ibu, jangan makin suka kepoin urusan orang. Sekarang kepoi diri kita sendiri. Berapa biamal tak kematian tidak lama datang, Pak. Bisa saja besok, bisa lusa. Banyak orang kita lihat pagi hari masih ada di beranda, sore hari sudah masuk di dalam keranda. Maka mulai hari ini sadari apa yang kita persiapkan menghadapi hari kematian itu. Maka dari itu Bapak Ibu, ini yang harus kita perbanyak. Bukan kepoin urusan orang, kepoin diri kita. Sudah berapa amal kita, berapa bekal yang akan kita bawa masuk ke alam kubur. Itu yang Bapak Ibu penting pikirkan. Halo? Tidak lama kita hidup, besok atau lusa pasti kita mati. Kematian itu ada su'ul khatimah, ada husnul khatimah. Ada mati dalam kebaikan, ada mati dalam keburukan. Dan jangan kita salah kaprah bahwa orang yang mati dalam masjid pasti masuk surga. Belum tentu. Di Makassar ada yang mati di dalam masjid, Pak. Matanga tama masigi enak karempe asena masigi enak kontak listrik mati lalu na masigi. Dena tama suruga magai melo imenda na mati lalu na masigi. Jadi bukan mati dalam masjid pasti masuk surga. Paham Bu? Termasuk ibu-ibu masuk dalam masjid mak gosip mati dalam masjid bukan masuk surga. Makanya Bapak Ibu, bukan mati di masjid menentukan kita masuk dalam surga, tapi masuk dalam surga ditentukan bagaimana kebersihan hati kita. Tujuan Rasulullah diutus di muka bumi ini bagaimana mengajarkan umat manusia, urus dirimu, jangan kau urus urusan orang. Bersihkan hatimu, jangan kau suka gunjing orang, cerita jelek na orang, fitnah orang. Jangan kau suka cerita-cerita, ya anu begini, mage jekna. Pagi nih kalau musuh manang. Dan saya mengajak kepada Bapak Ibu, kalau mau kepo sama Ustaz, silakan kepo travelnya Ustaz. Kebetulan saya pengurus travel, Pak. Jadi kalau mau berangkat haji dan umrah, kepoin itu. Ada programnya 5 gratis 1. Insya Allah boleh maki ke Tanah Suci. Itu iklannya ceramah pada malam hari ini. Karena sudah banyak waktu saya ambil, mohon maaf kepada seluruh panitia, kepada bapak-bapak, ibu-ibu kalau saya terlalu banyak mengambil waktu. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Mudah-mudahan nanti di alam kubur Nabi Muhammad datang melambaikan tangan dan mengambil tangan kita di saat malaikat memeriksa kita. Amin. Mudah-mudahan nanti Nabi Muhammad datang menjadi jaminan dan syafaat bagi kita. Amin. Kita semua mengucapkan salawat kepada Nabi. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Salawatullah alaika. Semuanya. Ya Nabi, ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawat
Orang yang banyak bersalawat kepada Nabi, Nabi jadi jaminan di akhirat. Jadi dia dapat fasilitas khusus di alam kubur, Pak. Bu, dengar ini. Jadi kalau kita mati nanti masuki di dalam kubur, datang malaikat, marrabbuka man nabiyuka. Kalau kita banyak salawat tidak ditanya lagi, kelas VIP dalam kubur. Coba. Kenapa? Saat malaikat datang, marrabbuka man nabiyuka, langsung datang Nabi Muhammad. Malaikat, jangan kau tanya dia, saya jaminannya. Langsung dikatakan kepada orang yang ditanya tadi, num kanaumul arus, kau tidur seperti tidurnya pengantin baru. Tidak ada pertanyaan. Itu orang yang banyak salawat. Sama kalau kita mau masuk di rumahnya Pak Wakil Bupati, tiba-tiba datang Pak Memperaja maka tani cocok kota, mau apa? Tiba-tiba datang Pak Wakil Bupati, jangan kau ganggu itu, saya jaminan. Langsung dilepas. Kenapa? Pak Wakil Bupati jadi jaminan. Begitulah ibaratnya orang nanti di alam kuburnya yang banyak salawat, Nabi Muhammad datang mendapatkan syafaatul uzma, syafaat langsung dari Nabi. Nabi yang langsung mengatakan jangan kau ganggu dia, saya jaminan. Karena Nabi Muhammad adalah kekasih Allah yang boleh menjadi syafaat mulai dari Nabi Adam sampai umat nabi-nabi yang lain. Semua Nabi Muhammad yang akan datang menjadi cahaya dan syafaat bagi mereka. Yang banyak salawat kepada Nabi, dialah yang akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Mungkin ini yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq was sa'adah. Hadanallahu wa iyyakum ila sabilis salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.